Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 11 akan membahas tentang pengukuran kinerja pemerintahan berdasarkan Permen PAN RBRI nomor 12 tahun 2015. Perkenalkan, nama saya Inaya Nurhuria dari Universitas Jambi, Prodi Akuntansi dengan NIM 215-11210 bersama dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Erja Humaira Lidina, NIM 215318197. Saya berasal dari Universitas Jambi, Prodi Akuntansi. Teman-teman, jadi Permen PAN RB atau Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 12 tahun 2015 ini membahas tentang pedoman evaluasi atas implementasi sistem pemerintah atau SAKIP. Pemerintah atau pemerintahan? Baiklah, seperti yang teman-teman bisa lihat pada layar, jadi penerapan SAKIP ini dibutuhkan untuk menguatkan akuntabilitas kinerja yang merupakan salah satu program dalam rangka reformasi birokrasi. Nah, pentingnya evaluasi SAKIP ini yaitu untuk mengetahui seberapa jauh sih instansi pemerintahan mengimplementasikan SAKIP-nya, serta untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah. Maka dari itu, pelaksanaan evaluasi atas SAKIP ini harus selalu dilakukan sebaik-baiknya. Nah, diperlukannya lah suatu pedoman evaluasi atas pengimplementasian SAKIP ini sebagai dijadikan panduan atau pedoman bagi para evaluator. Nah, pedoman ini disusun dengan maksud untuk memberikan petunjuk umum dalam rangka evaluasi atas implementasi SAKIP. Selanjutnya ada pengertian evaluasi, bisa teman-teman lihat pada layar. Jadi, evaluasi atas implementasi SAKIP ini adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi atau unit kerja pemerintah. Kalau dalam berbagai hal, evaluasi kan biasanya dilakukan melalui monitoring terhadap sistem yang ada. Namun ada kalanya evaluasi tidak dapat dilakukan hanya dengan menggunakan informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi yang ada pada instansi. Data dari luar instansi juga sangat penting sebagai bahan analisis. Jadi evaluasi itu nggak harus bergantung pada kelengkapan dan keakuratan data yang ada. Informasi yang memadai bisa juga digunakan untuk mendukung argumentasi mengenai perlunya perbaikan. Penggunaan data evaluasi itu yang diprioritaskan adalah kecepatan perolehan data, dan kegunaannya. Jadi hasil evaluasi akan lebih cepat diperoleh dan tindakan perbaikan bisa segera dilakukan. Evaluasi ini lebih memfokuskan pada pengumpulan data analisis untuk membangun argumentasi bagi perumusan saran atau rekomendasi perbaikan. Sifat evaluasi sendiri adalah persuasif, analitik, dan memperhatikan kemungkinan penerapannya. Selanjutnya ada tujuan evaluasi. Jadi tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP ini dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan evaluasi yang diterapkan. Tujuan dan sasaran evaluasi itu bergantung sama pihak yang menggunakan hasil evaluasi dan kebijakan dari pemimpin instansi atau unit kerja yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi. Tapi kalau secara umum, tujuan evaluasi itu adalah bisa teman-teman lihat pada layar. Yang pertama yaitu memperoleh informasi, menilai tingkat implementasi, memberikan saran perbaikan. Terus yang terakhir memonitor tindak lanjut rekomendasi dari hasil evaluasi periode sebelumnya. Ada ruang lingkup evaluasi. Jadi dalam penerapannya, lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP ini mencakup 4 hal yang bisa teman-teman lihat pada layar. Yang pertama yaitu penilaian terhadap perencanaan, terhadap penyajian, terus evaluasi terhadap program dan kegiatan, dan terhadap kebijakan instansi atau unit kerja yang bersangkutan. Selanjutnya ada kerangka evaluasi atas implementasi SAKIP. Untuk secara umumnya bisa teman-teman lihat pada layar. Jadi yang pertama adalah merumuskan tujuan evaluasi, terus menentukan ruang lingkup evaluasi, merancang desain evaluasi, lalu memilih metode dan teknik serta instrumen dan alat, lalu melaksanakan penugasan evaluasi, dan yang terakhir melaporkan dan mengomunikasikan hasil evaluasi.
tahapan yang pertama yaitu perencanaan evaluasi. Di perencanaan evaluasi ini ada desain evaluasi dan pengorganisasian evaluasi. Di desain evaluasi nanti di dalamnya ada metodologi dan teknis evaluasi. Jadi dalam melakukan evaluasi perlu adanya diperhatikan secara umum apa saja sih kendala-kendala yang dihadapi oleh evaluator. Salah satu kendalanya adalah waktu, dana, personil, lokasi, fasilitas, dan lain sebagainya. Persiapan yang matang sebelum melaksanakan evaluasi itu bisa dilakukan dengan mendesain dari evaluasi itu tadi agar pelaksanaannya bisa berjalan dengan berhasil. Jadi pada intinya desain evaluasi ini merupakan kegiatan yang mengidentifikasi dua hal, yaitu jenis informasi evaluasi serta jenis pembanding yang akan dilakukan. Untuk lebih detailnya bisa teman-teman baca pada layar. Terdapat juga elemen-elemen desain yang harus dipertimbangkan secara spesifik sebelum mengumpulkan informasi. Bisa teman-teman baca di layar, ada 7 elemen. Yang pertama jenis informasi, sumber informasi, misalnya tipe responden. Terus ada metode yang akan digunakan, misalnya random sampling. Terus ada metode pengumpulan informasi, misalnya struktur wawancara dan pembuatan kuesioner. Terus ada waktu dan frekuensi pengumpulan informasi. Ada dasar untuk membandingkan hasil dengan atau tanpa program, untuk pertanyaan tentang dampak atau hubungan sebab akibat, dan yang terakhir ada analisis perencanaan. Jadi penyusunan desain evaluasi ini tadi pada akhirnya seperti yang tadi saya bilang akan menentukan metodologi evaluasi dan teknik dari evaluasi. Yang pertama ada metodologi evaluasi. Jadi metodologi yang digunakan dalam evaluasi adalah metodologi yang pragmatis karena disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang udah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Nah, dalam hal ini evaluator itu perlu menjelaskan kelemahan dan kelebihan dari metodologi yang digunakan kepada pihak yang dievaluasi. Langkah pragmatis ini memang diambil agar dapat lebih cepat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP dan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Yang kedua ada teknik evaluasi. Jadi ada berbagai teknik evaluasi yang digunakan oleh elevator, yaitu bergantung pada dua hal, yaitu tingkatan tataran atau konteks yang dievaluasi dan bidang atau konteks permasalahan yang dievaluasi. Terus yang kedua itu tergantung pada validitas dan ketersediaan data yang mungkin dapat diperoleh. Untuk lebih detailnya bisa teman-teman baca pada layar. Setelah tadi desain evaluasi, sekarang kita membahas tentang pengorganisasian evaluasi. Jadi pengorganisasian evaluasi ini merupakan aktivitas yang dimulai sebelum melaksanakan evaluasi yang bertujuan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam melakukan evaluasi. Nah, secara garis besar, kegiatan pengorganisasian evaluasi ini terdiri dari kebutuhan SDM evaluator, perencanaan evaluasi, pelaksanaan evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan evaluasi. Yang pertama adalah kebutuhan SDM evaluator. Hal yang terpenting dalam pelaksanaan evaluasi adalah kualitas dari SDM evaluatornya. Jadi persyaratan evaluator itu mencakup dua hal, telah mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis tentang sistem AKIP, dan telah mengikuti pelatihan evaluasi penerapan SAKIP. Terus juga ada perencanaan evaluasi. Nah, perencanaan evaluasi ini merupakan bagian yang penting dalam proses evaluasi. Karena keberhasilan dalam melaksanakan evaluasi itu sangat bergantung pada perencanaan evaluasi. Di samping itu, perencanaan evaluasi itu akan memberikan framework bagi seluruh tingkatan manajemen pihak evaluator dalam melaksanakan proses evaluasi. Secara garis besar, ada beberapa hal penting dalam merencanakan evaluasi. Seperti bisa teman-teman lihat pada layar, ada 4 hal, yaitu mengidentifikasi pengguna, terus pemilihan pertanyaan evaluasi, mengidentifikasi informasi, dan yang terakhir, sistem komunikasi dengan pihak yang terkait dalam kegiatan evaluasi. Perencanaan evaluasi ini bisa dikategorikan dalam berbagai tingkatan. Ada evaluasi sederhana, yaitu evaluasi yang dilakukan di kantor tanpa menguji kebenaran dan pembuktian di lapangan, review, dan telaah atas SAKIP. Terus juga ada evaluasi terbatas, misalnya untuk mengetahui kemajuan dalam implementasi SAKIP
atau untuk mengevaluasi akuntabilitas kinerja instansi kerja yang terbatas pada penelitian, pengujian, dan penilaian atas kinerja program tertentu. Terus juga ada evaluasi mendalam atau in-depth evaluation atau disebut juga dengan evaluasi aja. Nah, sama seperti evaluasi pada kedua yang saya sebut tadi, ditambah pengujian dan pembuktian di lapangan tentang beberapa hal yang dilaporkan dalam laporan kinerja. Terus yang ketiga ada pelaksanaan evaluasi. Jadi kegiatan pelaksanaan evaluasi itu memiliki beberapa tahap. Yang pertama ada pengumpulan, analisis, dan interpretasi data. Jadi kegiatan utama dalam melaksanakan evaluasi itu adalah mengumpulkan, menganalisis data, serta menginterpretasikan hasilnya. Hal ini sesuai dengan tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP, yaitu untuk memberikan keyakinan bahwa evaluasi yang dilakukan oleh instansi atau unit kerja telah memadai dan memberikan saran atau rekomendasi guna peningkatan akuntabilitas kinerja. Terus yang kedua ada penyusunan draft laporan hasil evaluasi. Jadi penyusunan draft LHE ini biasanya dilakukan oleh ketua tim evaluasi. Sebelum menyusun draft LHE, jadi evaluator ini pengendali teknis, pengendali mutu, dan penanggung jawab evaluasi telah menyetujui permasalahan yang diperoleh oleh tim. Terus yang ketiga ada pembahasan dan review draft LHE. Meskipun sebelum penyusunan draft LHE udah diadakan pertemuan antara pihak yang terlibat dalam tim evaluasi dengan pihak yang dievaluasi, dalam penerapannya seringkali terjadi pembahasan draft LHE secara bersama. Terus ada finalisasi LHE. Jadi finalisasi LHE ini merupakan tahap akhir dalam penulisan laporan. Dan yang terakhir ada penyebaran dan pengomunikasian LHE. Jadi penyebaran LHE ini sebaiknya dilakukan secara langsung dengan mengkomunikasikan hal-hal penting dan mendesak. Yang terakhir ada pengendalian evaluasi. Jadi pengendalian evaluasi ini dimaksudkan untuk menjaga agar evaluasi berjalan sesuai dengan rencana. Kegiatan ini itu dilakukan agar proses evaluasi tetap terarah pada kesimpulan yang bermanfaat sesuai sama target, waktu, serta tepat biaya. Jadi mekanisme pengendalian yang bisa dilakukan antara lain bisa teman-teman lihat pada layar. Yang pertama yaitu melakukan pertemuan berkala antara sesama tim pelaksana evaluasi, misalnya mingguan, 2 mingguan, atau bulanan. Terus yang kedua melakukan pertemuan dengan pihak lain yang terlibat dalam evaluasi, misalnya pengendali teknis, pengendali mutu, penanggung jawab evaluasi. Biasanya frekuensi pertemuan dengan pelaksana evaluasi itu lebih sering dibandingkan dengan pertemuan dengan pihak yang lebih tinggi di luar pelaksana evaluasi. Jadi teman-teman dalam rangka menjaga objektivitas dalam penilaian, maka dilakukan review secara berjenjang atas proses dan hasil evaluasi dari tim evaluator dengan berbagai pengaturan. Yang pertama yaitu review tingkat 1 yang dilakukan di masing-masing tim evaluator oleh supervisor tim. Yang kedua review tingkat 2 yang dilakukan dalam bentuk forum panel khusus untuk menentukan pemeringkatan nilai dan penentuan kategori atau rating dari hasil evaluasi. Setelah perencanaan evaluasi dilakukan, selanjutnya adalah pelaksanaan evaluasi. Dalam tahapan pelaksanaan evaluasi, hal yang pertama dilakukan oleh evaluator adalah melakukan survei pendahuluan. Survei pendahuluan dilakukan untuk memahami dan mendapatkan gambaran umum mengenai kegiatan atau unit kerja yang akan dievaluasi. Tujuan dan manfaat survei pendahuluan adalah untuk memberikan pemahaman mengenai instansi atau unit kerja yang akan dievaluasi. Yang kedua, memberikan fokus kepada hal-hal yang memerlukan perhatian dalam evaluasi. Dan yang ketiga, merencanakan dan mengorganisasikan evaluasi. Lalu selanjutnya, dalam tahapan survei pendahuluan ini, hendaknya para evaluator tidak terjebak dalam pengumpulan data yang mendetail. Karena pada dasarnya survei pendahuluan dititik beratkan untuk memahami instansi atau unit kerja yang akan dievaluasi secara umum dan yang mana hasilnya digunakan sebagai data awal dalam merencanakan atau melakukan kegiatan evaluasi. Nah, dalam teknik pengumpulan data dan informasi survei pendahuluan ada 5 teknik dalam pengumpulan data dan informasi pada survei pendahuluan. Yang pertama berupa kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data atau informasi dengan menyerahkan serangkaian
daftar pernyataan yang akan diisi oleh instansi atau unit kerja secara mandiri. Yang kedua adalah wawancara. Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang dilakukan untuk pengajuan pertanyaan secara langsung kepada responden, dan jawaban yang diterima dari responden dicatat secara langsung. Yang ketiga ada observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data dan informasi dengan melakukan pengamatan terhadap kegiatan suatu organisasi. Yang keempat adalah studi dokumentasi. Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dan informasi yang tidak secara langsung ditujukan kepada instansi atau unit kerja organisasi yang dievaluasi. Yang kelima adalah kombinasi dari beberapa cara yang dari 1 dan 4 sampai 4 tadi. Nah, lalu teknik analisis data antara lain telah sederhana, berbagai analisis dan pengukuran, metode statistik dan pembandingan, lalu analisis logika, program, dan sebagainya. Nah, lalu dokumen yang digunakan dalam tahapan survei dapat berupa catatan, laporan, maupun informasi lain yang berkaitan dengan instansi atau unit kerja yang dievaluasi. Setelah para evaluator melakukan survei pendahuluan, tahapan selanjutnya adalah evaluasi atas implementasi SAKIP. Hal yang pertama dievaluasi adalah evaluasi atas komponen SAKIP. Evaluasi dilakukan atas SAKIP difokuskan pada kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, yang mana hal ini tetap memperhatikan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP tahun sebelumnya. Nah, evaluasi ini sendiri terdiri atas evaluasi penerapan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja. Evaluasi penerapan manajemen kinerja juga meliputi penerapan kebijakan penyusunan dokumen, penetapan kinerja, dan indikator kerja utama atau IKU sampai dengan dilakukan evaluasi. Nah, lalu kriteria yang ditetapkan dalam rangka evaluasi SAKIP ini dituangkan dalam lembar kerja evaluasi atau LKE. Yang kedua adalah melakukan penilaian dan penyimpulan. Evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta objektif instansi pemerintah dalam mengimplementasikan perencanaan kerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja. Selanjutnya adalah langkah penilaian. Dalam penilaian terdapat 3 variabel, yaitu komponen, subkomponen, dan kriteria. Setiap komponen dan subkomponen penilaian diberikan alokasi nilai yang teman-teman bisa lihat pada layar. Yang pertama adalah komponen perencanaan kinerja dengan bobot 30%. Yang kedua, pengukuran kinerja dengan bobot 25%. Yang ketiga, pelaporan kinerja dengan bobot 15%. Yang keempat, evaluasi kinerja dengan bobot 10%. Dan yang kelima, capaian kinerja dengan bobot 20%, yang mana bobot dari semua komponen ini adalah 100%. Untuk komponen dari bobot tersebut, teman-teman bisa lihat pada layar yang tertera. Setiap jawaban ya maka diberi nilai 1, sedangkan jawaban tidak diberi nilai 0. Pemilihan jawaban A atau B atau C atau D atau E didasarkan pada kriteria tertentu dan judgement evaluator. Selain mengacu pada kriteria, evaluator juga harus menggunakan professional judgment. Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai, maka langkah selanjutnya dilakukan penyimpulan. Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai, maka penyimpulan yang diberikan untuk nilai akhir diberikan penyimpulan. Penyimpulan hasil akhir review terhadap akuntabilitas kinerja instansi dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen
akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas instansi yang bersangkutan terhadap kinerjanya, yang mana kategori nilai tersebut bisa teman-teman lihat pada layar. Untuk kategori AA, nilai angka 90-100% menunjukkan hasil sangat memuaskan. Untuk A, 80-90 untuk hasil memuaskan. Yang kedua ada BB, 70 nilai antara 70-80 yang artinya sangat baik. Untuk B, 60-70 artinya baik. Untuk CC, 50-60 artinya cukup. Yang berikutnya adalah C, nilainya antara 30-50 yang artinya kurang. Yang berikutnya adalah D, 0-30 artinya sangat kurang. Untuk menjaga objektivitas dalam penelitian, perlu dilakukan review secara berjenjang atas proses dan hasil evaluasi dari tim evaluator. Yang mana review tingkat 1 dilakukan di masing-masing tim evaluator oleh supervisor tim. Lalu review tingkat 2 dilakukan dalam bentuk forum panel khusus untuk menentukan pemeringkatan nilai dan penentuan kategori hasil evaluasi. Setelah tahapan pelaksanaan evaluasi dilakukan, langkah berikutnya adalah melakukan pelaporan atas hasil evaluasi. Laporan hasil evaluasi disusun berdasarkan berbagai hasil pengumpulan data dan fakta serta analisis yang didokumentasikan dalam kertas kerja. Setiap langkah evaluator yang cukup penting dan setiap penggunaan teknik evaluasi harus didokumentasikan dalam kertas kerja evaluasi. Kertas kerja tersebut berisi fakta dan data yang dianggap relevan dan berarti untuk perumusan temuan permasalahan. Data dan deskripsi fakta ini ditulis mulai dari uraian fakta yang ada, analisis, sampai pada simpulannya. Bagi instansi pemerintah yang sudah pernah dilakukan evaluasi, pelaporan hasil evaluasi diharapkan menyajikan informasi tindak lanjut dari rekomendasi tahun sebelumnya, sehingga data yang diperoleh dapat dipertimbangkan dan dapat diketahui perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan. Laporan hasil evaluasi ini disusun dengan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan hal-hal penting untuk perbaikan manajemen kinerja. Dalam melakukan pelaporan hasil evaluasi, evaluator harus berhati-hati dalam menginterpretasikan data hasil evaluasi, menyimpulkan dan menuangkannya dalam laporan. Format laporan hasil evaluasi selain ada bentuk surat atau short form, juga ada berbentuk bab yang dikenal dengan bentuk penyajian panjang atau long form. Secara garis besar, outline laporan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP adalah sebagai berikut. Yang pertama ada ikhtisar eksekutif. Yang berikutnya berisi bab 1 pendahuluan yang mencakup dasar hukum evaluasi, latar belakang, tujuan evaluasi, ruang lingkup evaluasi, metodologi evaluasi, gambaran umum evaluatan, gambaran umum implementasi SAKIP, dan yang terakhir tindak lanjut hasil evaluasi tahun sebelumnya. Hal yang ini yang mana jika periode sebelumnya dievaluasi. Yang berikutnya adalah bab 2 hasil evaluasi. Nah, dalam bab 2 hasil evaluasi ini berisi tentang evaluasi atas perencanaan kinerja, evaluasi atas pengukuran kinerja, evaluasi atas pelaporan kinerja, evaluasi atas evaluasi internal, dan yang terakhir evaluasi atas capaian kinerja. Nah, yang berikutnya berisi tentang lampiran. Nah, sekian video penjelasan dari kelompok kami mengenai kinerja berbasis perilaku. Semoga teman-teman bisa memberikan kritik dan saran agar bisa menjadi evaluasi bagi kami ke depannya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.